sesuai syariat atau tidaknya peraturan sudah sesuai di sana, tidak ada koridor sama sekali kan seperti itu. Kalau prakteknya ada yang tidak tepat, maka bukan dari siasatnya, tapi dari pelaku per individunya seperti itu. Poin Anda berarti sudah. Ya, ingat. Nanti dipikir dulu ya. Ya, ini yang pertanyaannya agak saya masih sebenarnya. Jadi pembahasan mungkin untuk maksud saya dari penjelasan yang dengan jelaskan tadi, sehingga kan kita bahasanya juga mengenai kekurangan dari negara atau kekurangan dari peraturan negara itu bagaimana, terus kemudian asas-asasnya juga bagaimana, kan banyak kekurangan kalau kita melihat. Karena negara kita kan negara yang makmur, republik, suku, ras dan agama. Cuman dalam hal ini, apakah bagi siapapun, entah itu dari pihak pemerintah atau pejabat pemerintah atau dari mungkin tokoh agama atau mungkin secara individu kepada setiap rakyat Indonesia yang mengetahui bahasanya, yang mengetahui kekurangan-kekurangan daripada negara kita, bahwasanya untuk menerapkan keadilan yang bahasanya adil sesuai dengan yang dituju oleh bahasanya itu, apakah setiap dari kita itu berkewajiban untuk menegakkan daulah Islamnya, punya mungkin untuk bahasanya kalau nggak wajib sunnah atau bahasanya mudah untuk dalam rangka ya, ini dalam rangka untuk mensukseskan gambaran syariatnya Allah. Karena ya mungkin sekarang masih banyak polemik. Apakah hukum yang paling adil dan paling asal itu hukumnya Allah, masa hukum syariat Islam, atau hukum-hukum yang lain juga istihad negaranya masing-masing? Karena sering masih jadi perbincangan. Coba mungkin negara Indonesia pakai hukum syariat Islam, pasti tidak akan ada orang yang bunuh, karena yang bunuh akan dihukum bunuh, jadi orang yang menghina juga akan dihina dan seterusnya. Itu dan seterusnya. Dan dalam hal seperti ini, apakah per individu atau pejabat pemerintah atau siapapun itu belajar menegakkan hukum Islam itu gimana, memperjuangkan wajib, sunnah, atau ibadah haram? Terkait maslahatul ini dari pandangan apakah lainnya ke maslahatul ibadah. Jadi semua anggota agama atau pemeluk agama yang lainnya, baik agama Samawiyah maupun agama yang Arabia seperti Konghucu dan sebagainya, ini larinya ke maslahatul muslimin atau maslahatul ibadah. Artinya, contoh kasus yang Sahabat Utsman membakar mushaf itu kan untuk maslahatul umat. Dan artinya umat siapa? Ya umat yang ketika masa itu ya pada umat muslimin. Sekarang contoh satu kasus yang ada amnesti pemerintah dalam mengurangi hukuman para koruptor. Ini apakah maslahatul umat yang kaitannya dengan para koruptor, apa memang maslahatul Indonesia? Masalah Indonesia, karena menurut saya warga bawah sudah jelas-jelas dia korupsi 2 miliar uang rakyat, kok tetap dikasih amnesti. Dan itu menurut rakyat, saya perwakilan rakyat, sangat berat. Tapi untuk para koruptor dan yang lainnya, sama-sama koruptornya, alhamdulillah itu yang bagus. Artinya kebijakan yang istilah masalah ini larinya ke masalah yang golongan apa? Seperti itu. kalau dari dari pertanyaan Pak Fazil tadi, ketika tadi sudah kita singgung ternyata banyak kekurangan, kalau kita istilah mengambil banyak tentunya beberapa kekurangan yang masih ada. Kemudian apakah ada kewajiban, setidaknya apakah kewajiban kolektif atau lain atau setidaknya kolektif yang sifatnya berkifayah, baik satu orang, satu pejabat atau perwakilan yang lainnya untuk setidaknya menerapkan syariat secara totalitas, entah itu dengan bentuk Islamiyah atau mungkin ya dengan bentuk
misalnya semuanya masih bisa mengandung esensi dari syariat. Kemudian yang kedua, kemaslahatnya ini bagaimana? Dalam beberapa kasus kemaslahatan itu hanya berlaku pada satu umat saja, bukan umat yang lain. Dalam rangka misalnya satu kelompok dan kelompok yang tentunya yang dimaksud dalam mungkin siasat merupakan untuk menarik kemaslahatan ini sebatas mana sejauh mana kemaslahatannya. Kalau tadi kalau memang hukum atau penerapan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya sesuai syariat, ada beberapa yang memang belum sesuai. Apakah lantas kita yang mengetahui bahwa itu tidak sesuai, ini wajib untuk mengusahakan agar menjadi sesuai? Dan itu banyak. Kita tahu dari awal harus mengetahui alasan kenapa hukum itu tidak sesuai diterapkan dengan semestinya, sesuai dengan syariat semestinya, dengan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga kalau nantinya ada beberapa hukum yang tidak diterapkan secara formal, ya, diformalkan aturannya, disebutkan dalam aturan harus begini sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita tahu alasan tidak diformalkan itu karena ketidakmampuan, ya, maka konsepnya harus andaikan orang tidak mampu, atau kita bahasakan hukum ini tidak mampu dilakukan dengan sebab alasan perpecahan, maka mengusahakan untuk menghilangkan perpecahan itu wajib atau tidak sebelum untuk menerapkan syariatnya dulu. Kita tidak mampu menerapkan, tidak menerapkan syariat Islam karena ada alasan karena tidak mampu. Nah, maka sebelum kita menerapkan karena kita tahu ada yang kurang, maka jangan mengusahakan yang sesuai dulu, tapi harus menghilangkan ketidakmampuan itu. Taratupnya demikian. Sehingga yang harus dilakukan sebagai masyarakat khususnya santai, ya, bagi saya harus memberikan ya edukasi begitu, edukasi kepada masyarakat yang mampu kita jangkau. Hanya sebatas itu. Karena untuk taraf memformalkan ajaran syariat ini tarafnya harus melalui legislatif itu, dan itu yang sulit untuk kita. Malah nanti ada pertanyaan baru, apakah santri yang tahu hukumnya harus legislatif, masuk ke legislatif, itu kajian baru. Tapi kalau kita tahu dari awal, kalau memang konsepnya tidak mana atau biasa itu sehingga mukhalif, kalau kita tahu mukhalif, apakah kita lantas menerapkan yang sesuai? Ya tidak. Kita harus mengetahui dulu asal mulanya kenapa nggak diterapkan. Asal mulanya karena ada udzur, maka udzur itu yang harus kita coba hilangkan. Kita usahakan ada udzur itu hilang. Sehingga kalau udzurnya sudah hilang, maka wujud kemampuan dan itu akan kita usahakan selalu. Saya kira itu untuk kasus yang ini. Mungkin bisa mencontohkan yang tidak sesuai dengan syariat tadi yang diminta. Kalau saya contohkan, kalau sampai contohkan sesuai dengan syariat, contoh beberapa kisah, itu sudah banyak kan, ya sudah dibahas kajian malam minggu lalu. Itu tidak sesuai dengan syariat. Cuman alasannya kenapa kan sudah. Sehingga kalau kita tahu nggak sesuai apa yang harus dilakukan, ya ketidakmampuan itu harus kita hilangkan dulu, baru nantinya bisa kita terapkan. Ya, itu. Kalau saya tambahin, jadi kalau kita tahu kewajiban apa namanya imam yang yang sifatnya qadhi atau pemerintahan itu, ketika memang tidak mampu, ternyata kan ada tahap selanjutnya bahwa kewajibannya akan turun atau setidaknya dibebankan dari para sulama dan juga. Mungkin kasus kita ini ya para tokoh-tokoh yang memiliki apa namanya influencer, yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, baik di masyarakatnya sudah menjadi tokoh. Jadi kewajibannya akan turun. Jadi semisal pemerintah tidak bisa mengupayakan, setidaknya
tidak bisa harus disosialisasinya, berarti turun ke tahap bawahnya. Para kiai harus merekam atau meredam beberapa pertikaian. Para kiai harus memberikan edukasi bahwasanya ini tidak baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa pembunuhan, pencurian dan beberapa tidak kriminal ya. Karena memang saat seperti itu ketika pemerintah tidak mampu, bukan berhenti di situ, tapi turun ke tahap bawahnya berupa para tokoh masyarakat ini harus yang bisa meredam beberapa ketidakmampuan tadi. Jadi kita harus juga andil aktif dalam setidaknya memberikan upaya-upaya yang sesuai dengan kapasitas kita, sehingga juga akan menjawab pertanyaan kemaslahatannya bagaimana ya, sesuai dengan apa yang kita kan ada rohin, ada rakyat atau rakyat. Rohin itu pemimpin ya, kemaslahan apa ya, kemaslahatan pada rakyat yang memimpin. Kalau cakupan yang pemerintah baik yang dari seluruh Indonesia, kalau cakupan yang gubernur maka ya suatu provinsi yang harus meliputi ke kota. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita pandangan pribadi maka ya seperti halnya yang diungkapkan Syekh Maimun juga dalam ulama mujahid itu, minimal itu tiap individu itu harus menerapkan syariat secara semampunya bagi dia dan juga mungkin orang sekitar. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga juga menerapkan keluarga dan seterusnya, bagi RT menerapkan syariat secara RT, kemudian bupati secara dan seterusnya, sehingga dengan demikian dari bawah ke atas ini akan syariat Islam itu akan bisa terterapkan dengan sendiri. Tak perlu dari atas ke bawah, tapi kita harus mengupayakannya dari berbuat dari yang kita mampu, kemudian merangkak menuju puncak. Pun. Pun. Bagus sekali. Yang perlu kita garis bawahi, dan mungkin ada ketidaksinkronan pemahaman masalah al-wukuf ala syariah dengan daulah Islamiyah. Memang ada 4 istilah, 4 bahasan dalam masalah hubungan dengan Islam, yaitu apakah harus bernegara Islam, harus membentuk negara Islam. Ini biasanya kan kita mendirikan negara Islam. Ini ada 4 pengertian. 1, apa yang dimaksudkan itu adalah daulah Islamiyah. Kalau daulah itu kekuasaan atas nama Islam. Untuk kekuasaan atas nama Islam di dunia sudah tidak ada. Daulah Islamiyah sudah tidak ada, semuanya daulah watoniyah. Sampai di Mekah pun, di Arab pun bukan daulah Islamiyah, tapi daulah watoniyah, yaitu kekuasaan pada rakyat, kekuasaan yang tertinggi pada rakyat, bukan kekuasaan yang tertinggi pada agama atau ras, suku dan budaya. Itu namanya daulah. Mestinya memang di Arab itu ada daulah Islamiyah yang memang dulu tanah-tanah yang diwakafkan untuk orang Islam, itu daulah Islamiyah. Seperti di Indonesia ya ada daulah Islamiyah, tapi ya Islam yang di daerah itu saja, tidak menyeluruh atas nama daulah Islamiyah. Contohnya seperti masjid itu milik orang Islam, tapi tidak semuanya orang Islam, ya orang Islam yang ada di sana. Sehingga kalau ada orang lain, orang Islam yang masuk di sana, ya masih tetap harus ada izin di tempat. Demikian pula di Saudi Arabia, seperti Mina, Arafah, itu jelas
daulah Islamiyah, kekuasaannya orang Islam, akan tapi dalam masalah konsep kenegaraan masih tetap mengacu pada daulah watoniyah, tapi hanya watoniyahnya di sana karena orang Islam semuanya, maka orang Islam yang ada di sana. Karenanya banyak kejanggalan seperti dalam dalam mabit di Mina. Sekarang sudah hampir tidak bisa kita lakukan mabit di Mina, Qadim Mina yang asli, kecuali hanya orang haji-haji yang plus, untuk haji reguler tidak bisa. Kenapa? Karena Mina itu ma bainal jabalain. Sementara di antara ma bainal jabalain, kalau dalam hadis al-mina karrohmi, seperti rohim dimasuki berapa saja bisa. Nah, seperti rohim dimasuki anak 9, anak 6, anak 7, anak 1 sama saja bisa. Kalau gak dimasuki ya kosong seperti itu, molor. Tapi kenyataannya enggak, karena tidak digunakan untuk penginapan, tapi malah justru digunakan bangunan-bangunan yang disediakan untuk haji plus, sehingga menjadi sempit tempatnya, bukan karena ditempati orang yang mabit, tapi ditempati bangunan. Di cara rohim itu bukan karena isinya, tapi karena banyak beberapa penyakit-penyakit, ada tumor, ada kanker dan lain-lain. Nah, memang dalam satu sisi saya itu juga berontak. Kenapa kok seperti itu yang haji-haji yang plus mendapatkan fasilitas yang lebih? Kalau fasilitas yang lain gak masalah, tapi yang lebih di dalam masalah hak mustarokah ini yang gak bisa. Walaupun sana ya sudah rasional, karena bayar ya dapat fasilitas. Cuma fasilitas itu milik siapa? Ini yang menjadi masalah. Nah, semacam itu. Di Mina, yang kelihatan di Mina, di Arafah enggak. Kalau masalah hotel-hotel itu urusan silakan, kalau itu memang yang bayar mahal ya dapat fasilitas mahal, tidak masalah. Tapi kalau di Mina terus ditempati bangunan-bangunan, ini yang menurut angan-angan saya, dan saya sekarang masih berontak karena orang-orang haji reguler tidak bisa mabit gara-gara dikasih bangunan-bangunan itu. Andai kata bangunan itu dihilangkan, terus dia itu menggunakan fasilitas untuk yang istimewa untuk haji-haji plus, silakan, tapi tidak di dalam mustarokah. Nah, silakan kalau semacam itu misalnya kan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Orang sudah diusulkan panitia haji itu tidak hanya dari Saudi, jika tidak mendengarkan, karena itu urusannya syai'un, jika di sana otoriter menentukan semuanya tanpa kompromi dari negara-negara lain, dan negara lain tidak bisa untuk menjadi panitia di sana. Niki berarti di sana itu juga bukan daulah Islamiyah prakteknya, sehingga sampai barang yang mustarokah pun tidak bisa orang lain untuk menguasai. Tapi daulah akhirnya patil kala ayam mutawilu apa ini akhirnya. Nah, lah kalau kita mengusahakan daulah Islamiyah, apakah harus mengusahakan? Tidak bisa kita mengusahakan daulah Islamiyah. Itu namanya kekuasaan itu adalah menjadi milik dengan cara yang sah. Kita merebut tidak bisa. Kecuali kalau sudah ada. Bagaimana biar orang Islam kaya semuanya? Ya nggak bisa. Miliki semuanya juga bisa, kecuali kalau kamu sengaja untuk membeli dan lain sebagainya. Satu. Kedua, Darul Islam yang disebut dengan Darussalam itu bukan urusan kekuasaan, tapi melihat penduduknya, di mana penduduknya itu
mayoritas Islam disebut dengan Darul Islam. Kalau penduduknya mayoritas tidak Islam, ya berarti dar yang sesuai dengan isinya penduduk. Misalnya, wah itu daerah Kristen, gitu biasanya kan itu. Itu daerah Kristen, itu daerah Hindu, seperti Bali itu daerah Hindu. Ketiga, khilafah. Khilafah itu juga tidak ada hubungan dengan wukuf ala syariah atau tidak. Tapi khilafah itu model sistem politik, sistem siasah. Tapi bukan berarti Islam menganjurkan harus khilafah, enggak. Karena itu khilafah yang seperti dulu maksudnya. Khilafah itu bentuk dari nama dari sistem politik yang notabene pada waktu zaman Abu Bakar disebut dengan khilafah karena Abu Bakar memproklamirkan dirinya sebagai khalifatun Nabi. Dalam Sayyidina Umar bukan khalifah, enggak. Tapi dalam Sayyidina Umar memproklamirkan sebagai Amir Mukminin, yang sehingga sistemnya imaroh. Ketika zaman Sayyidina Ali itu sistemnya imamah. Tapi semuanya itu sama antara imamah, imaroh, khilafah. Itu sistem yang kekuasaan otoriter hanya pada orang satu, yaitu man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah jami'an. Orang yang punya hak veto mengatur urusan agama dan dunia. Nah, kalau seperti ini nggak mungkin kita lakukan di negara manapun. Kanjeng Nabi saja mengatakan al-khilafatu ba'di sanah. Itu hanya berlaku pada zaman Nabi, dan setelahnya Nabi hanya 30 tahun. Kalau zaman Nabi bisa, Kanjeng Nabi sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena konsep hukum, pembentukan hukum, walaupun toh secara lahirnya adalah Rasulullah sebagai legislatif, namun semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga ketika ada kasus apapun yang terjadi akan segera terselesaikan dengan wahyu. Dan setelahnya itu juga masih berjalan sampai 30 tahun, walaupun dalam 30 tahun itu pun mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan. Jadi maaf ini baterainya akan habis nih. Mana nih? Ini akan habis baterai ini. Dan untuk khilafah itu tidak ada hubungan dengan menggunakan hukum Islam atau tidak menggunakan hukum Islam. Yang sistem khilafah, tapi walaupun toh bukan khilafah yang sebenarnya, seperti seranya 30 tahun katakan saja dalam khilafah Umayyah, Bani Umayyah, di mana khilafah Bani Umayyah di situ kebijakan-kebijakan yang keluar dari Islam, diantaranya para dzurriyyatur Rasul malah dihabiskan. Nah itu apa? Itu orangnya sistemnya sistem khilafah, tapi melanggar dari syariah. Kemudian pada zaman Harun Rasyid, pada zaman
Mu'tasim pada zaman Mansur. Itu semuanya juga sistem khilafah, dalam khilafah Abbasiyah. Tapi kenyataannya banyak yang tidak menggunakan sistem hukum Islam. Contohnya saja seperti Imam Malik, dalam zaman Imam Malik namanya Mansur, itu sebagai rajanya menginginkan agar tolak dengan ikrah itu jadi. Nah, yang akhirnya Imam Malik dianjurkan, dilarang untuk menfatwakan tolaknya mukrah itu tidak jadi. Tapi ketika Imam Malik ngaji bersama santri-santrinya dan ada intel masuk di sana dan bertanya tentang masalah hukumnya tolak ikrah, Imam Malik dengan memproklamirkan tetap gak jadi. Akhirnya ditangkap dan di penjara, setiap hari dipukul 10 kali. Sekali per Imam Malik, orang yang alim. Ternyata sistemnya khilafah, politiknya khilafah, tapi tidak menggunakan atau bertentangan dengan hukum Islam menurut versi, walaupun menurut dia dianggap cocok, karena itu menjadi bahaya. Imam Syafi'i diperintahkan untuk menjadi qadhi sehingga melarikan diri, akhirnya juga dipenjara. Imam Nawawi karena berfatwa, dimintai fatwa tentang pemerintah akan mengambil upeti dari masyarakat karena dalam kondisi krisis pangan, krisis moneter, krisis ekonomi. Imam Nawawi setuju dengan catatan harta negara, keluarga negara, keluarga istana harus mengeluarkan terlebih dahulu, sama-sama. Dan akhirnya ujungnya Imam Nawawi dipenjara. Ini apakah juga ini sistem khilafah, sistem kerajaan? Tapi apakah di situ cocok dengan syariah? Enggak. Sebuti di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ketika diminta untuk menyatakan bahwa Quran itu hadis, menolak, juga akhirnya dipenjara dan dipukuli dengan pecut dalam kondisi yang sangat dingin sehingga sakitnya luar biasa. Ini model khilafah, tapi tidak sama dengan hukum Islam. Jangan dikatakan bahwa khilafah itu cocok dengan Islam, tapi khilafah itu sistem politik yang urusan dunia dan agama dikembalikan kepada satu orang, yaitu sistem kerajaan. Berarti kalau kita diajak mengatur khilafah, ini ketika setelahnya menghapuskan masalah khilafah, kemudian kita kembali kepada republik, lalu akan mundur kembali pada kerajaan. Mungkin enggak? Itu kan khayalan yang mustahil. Khayalan yang mustahil. Seperti sekolahan kalau non formal, sekolahan diniyah dinegerikan gampang. Tapi kalau sudah negeri diniyahkan nggak bisa. Jangan mimpi yang semacam itu artinya. Nah ini kan sudah dinegerikan sehingga kekuasaan yang asalnya kepada satu orang sudah diusahakan dicabut menjadi kekuasaan pada rakyat, daulah rakyat. Daulahnya pada rakyat sehingga tidak ada sistem khilafah. Ini kan ada sangkut pautnya agaknya daulah itu. Sehingga menjadi daulah watoniyah seluruh dunia. Nah, di dalam daulah watoniyah disistem dengan kebersamaan, ada legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif sendiri, bahkan ada yang menjadi keamanan, walaupun di Indonesia dalam secara prakteknya keamanannya juga amburadul dengan kasus Sambu dalam kepolisiannya.
Kemudian dalam TNI-nya juga amburadul sampai terjadi mutilasi kepada Bintara. Kemudian dalam Mahkamah Agungnya yang menjadi yudikatif malah tertangkap jual beli hukum dengan 6 tersangka. Ini kalau sampai hukuman mati yang negakkan mereka, apakah tidak sangat dimungkinkan orang-orang yang tidak semestinya dihukum mati akan dihukum mati, bahkan yang benar bisa dipenjara, yang salah tertawa. Kita katakan saja seperti Pak Antasari yang sampai di penjara, ujung-ujungnya ternyata nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Sistem itu bukan sistemnya, tapi orang-orangnya. Orang-orangnya. Nah, orang-orang pemerintahan untuk memperbaiki, harus rakyatnya dulu. Sebab ketika rakyat tersebut makanannya tidak halal, maka ja'alallahu sultanan dzaliman, akan dikuasai dengan raja-raja yang zalim sampai kapanpun. Makanya ingin raja yang adil, kamu yang jadi adil, menjauhi dari hal haram yang sehingga nanti terbentuk dengan sendirinya. Nah, sekarang enggak, ini saling menuntut. Pemerintahnya suruh adil, rakyatnya enggak mau adil. Kenapa kok enggak mau adil? Bagaimana tidak bisa milih dan dibayar? Kalau tidak dibayar enggak. Nah, sementara orang-orang yang menginginkan dengan bayaran enggak mungkin adil, karena akan mengembalikan modal. Nah, orang-orang yang tidak kepentingan, tidak punya modal, bagaimana mungkin akan bisa jadi? Makanya ingin jadi bupati sandal jepit tidak mungkin jadi. Tidak mungkin jadi karena harus membayar. Kalau bupati itu setidaknya 1M bisa jadi, minimal 1M. Siapa sekarang yang punya 1M kalau tidak pakai bandar? Nah, bandar itulah nanti yang berkuasa. Makanya di Indonesia itu sudah akut sekali. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang, apakah siasah, model negara, hukum negara ini harus wukuf ala syariah? Kalau masalah ma siasah wa ma adraka ma siasah, secara garis besar yang dinamakan siasah itu mengatur manusia menuju suatu jalan, suatu sistem, suatu keadaan. Kita mengatur anak supaya menjadi solih, itu juga dikatakan siasah. Kita mengatur ekonomi biar menjadi baik, itu juga siasah. Bahkan bisa biar menjadi porak-poranda, itu juga namanya siasah. Hanya siasah itu ada siasah al-zalimah, ada siasah al-adilah. Siasah al-zalimah yang tidak dilegalisir oleh syariat, yang adilah dilegalisir atau dilegalitas syariat. Lalu siasah yang di situ harus cocok dengan syariat. Ini perlu kita kuliti lagi, perlu kita kontekstualisasikan lagi, bahwa kalau yang dimaksudkan dengan syariat tersebut adalah harus ada wahyu, harus konsep yang jelas, ada konsep yang secara tekstual. Nah, kalau tidak boleh, kalau tidak ada berarti tidak boleh berangkat. Ini akan menyalahkan pada apa yang telah dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, yang dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya Sayyidina Utsman telah membakar Quran dan
menetapkan mereka harus mengikuti satu sistem. Ini jelas tidak pernah disampaikan oleh Rasul dan tidak ada teks, tapi dilakukan dalam rangka untuk menolak biar tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Termasuk Sayyidina Umar di dalam membentuk pemerintahan itu dengan cara membentuk badan legislatif, yaitu ahli syura, MPR. Tapi kan kalau mestinya MPR itu gabungan antara DPR dan perwakilan dari daerah DPD, yang sehingga bentuk MPR. Kalau tidak dengan DPD namanya DPR. Tapi dalam Sayyidina Umar tidak ada DPD-DPD-an, tidak ada anunya, tapi yang penting mengangkat ahli syura 6 orang, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, dan Zaid bin Zubair bin Awam. Yang Abu Musa al-Asy'ari. Ini gak ada petunjuk dari syariat, dari Rasulullah, dari Quran yang secara tegas. Ini murni siasah. Kalau di situ harus ada petunjuk syariat, apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, ini berarti salah. Demikian pula Sayyidina Umar membuang Nasrun bin Hujjaj dari Madinah karena untuk tasbih bin nisa, sebab wanita-wanita telah terpesona dengannya, dalam rangka untuk kemaslahatan membuangnya. Itu tidak ada konsep dari syariat. Makanya yang dimaksudkan dengan sesuai dengan syariat bukan berarti harus sesuai dengan teksnya syariat, harus ada teksnya, tapi yang penting tidak melanggar syariat. Sebab kalau cocok dengan syariat ini merupakan kewajiban. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan la yajuzu 'alal qadhi, la yajuzu 'alal hakim, yajibu 'alal hakim al-wuquf 'ala syariah wa la yata'adda anha ila ahkami siyasah li annaha dununun wa awhamun. Cuman kalau dikatakan cocok dengan syariah itu pakai teks, ini janggal. Oleh karenanya Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksudkan hukum tafriq mengembangkan dari nas, yaitu madal al-furuq madalla alaihil usul la bimujabi al-fadin bal bimujabi ma'anin tunabbihuha al-uqul fattasa al-hukmu. Yang dikehendaki dengan mengembangkan masalah, menghukumi hukum fikih, itu bukan yang ditunjukkan oleh syariat, yang ditunjukkan oleh konsep-konsep usul. Usul itu adalah Quran, hadis, ijma', asal sahabat dengan sistem qiyas, yaitu yang ditunjuk tidak harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lafaz, tapi sesuai yang ditunjukkan oleh akal, sehingga menjadi luas. Contoh seperti makna yang maujud, ilat-ilat, prinsip-prinsip yang ditunjukkan oleh akal, yang dipahami oleh akal. Seperti kalau di sana dicontohkan layakil qadhi wa huwa ghadban. Ini bukan berarti harus sesuai dengan lafaz ghadbannya, tapi tuntutan yang diberitahukan, yang diingatkan, yang dikembangkan, yang diberitahukan oleh akal, yang namanya tesis atau kritis, bahwa di sini menjadi luas, bukan hanya sekedar ghadabnya, tapi kenapa tidak boleh menghukumi dalam keadaan ghadab? Sebab tidak bisa objektif kebiasaannya di dalam waktu ghadab.
Sehingga ada dalil tersendiri, ada janji tersendiri di dalam masalah al-adlu bil ghadab. Rasulullah mengatakan salasun munjiatun, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang, yaitu al-adlu indal ghadab warido. Al-adlu indal ghadab warido ini akan bisa menyelamatkan. Yang kedua al-qasdu fil fakri wal hina, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu kere. Kalau terlalu melarat juga akan nekat, terlalu kaya akan menjadi bahaya. Segala khosyah bisri wal alan. Ini karena tidak bisa adil biasanya. Makanya dikembangkan dalam kondisi-kondisi yang tidak objektif tapi subjektif. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk ketika dalam keadaan sangat haus, sangat lapar, terus ngantuk. Makanya biasanya dalam Baqul Masail itu kalau sudah capek, ngantuk, cepat selesai rumusannya. Kenapa sudah terima itu saja, karena malas sudah. Nah, ketika malal itu ya lagi tidak mood. Tidak mood itu ya bosan kan, enggak mood kan. Makanya di dalam taklim adabul murid itu ala yas'alal ustad indal malali. Ketika dalam keadaan gurunya tidak mood, jangan ditanya. Ini nanti kan ya entah baru putus cinta atau tidak mood kan macam-macam nih. Putus cinta atau ya terserah lah, pokoknya penting tidak mood. Nah ini cukup dengan hadis tadi. Berarti ini tidak harus ada petunjuk, harus ada teks, tapi pengembangan inilah hakikatnya. Nah kalau demikian berarti semuanya pekerjaan orang Islam harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh tidak sesuai dengan syariat. Hanya saja yang perlu kita pertimbangkan di dalam negara bangsa, di mana kekuasaan pada rakyat, ketika rakyat itu berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda adat istiadat, di mana Islam selalu mentoleransi dengan apa yang telah menjadi ideologi mereka. Termasuk ketika zaman Sayyidina Umar, zaman Abu Bakar, mengetahui orang-orang Majusi kawin dengan mahramnya, beliau diam, tidak diobrak-abrik, tetap ditoleransi. Nah ini, sehingga di dalam fikih kita ketika ada orang yang mutadayyin bisyurbil khamri, ini tidak boleh kita nahi mungkar kepadanya, tidak boleh kita hilangkan. Berarti harus diakomodir sesuai dengan akidahnya mereka. Nah, dan Rasulullah juga melarang, Rasulullah an qatlil abid an qatli sahibis sauma'ah. Rasulullah dalam peperangan melarang membunuh kepada orang-orang yang ahli gereja, orang kiai gereja, kiai ini yang bi'ah. Ini tetap masih diakomodir. Untuk mengamalkan semacam ini, maka di Indonesia bentuk hukum kalau orang Islam harus cocok dengan Islam. Orang Islam harus cocok dengan Islam. Nah tentunya harus cocok dengan Islam. Ini harus dikembalikan. Ada kalau sikok antara orang Islam ada namanya pengadilan agama. Tapi masih mengakomodir orang-orang yang tidak Islam. Makanya ada pengadilan adat.
Nah, kemudian untuk menyembadani ketika munazaah secara umum tidak memandang antar agama, tidak memandang antar adat. Adatnya beda atau agamanya beda, agamanya sama. Ada PN, Pengadilan Negeri. Nah, memang rumit, kita harus ada jejak untuk seperti tadi itu harus toleransi. Maka ini harus menggunakan hukum yang bisa diterima oleh semua pihak. Bagaimana kita bisa mengakomodir hukum yang bisa diterima oleh semua pihak, tidak menyalahi kepada orang-orang non-Islam, alal adat. Alhamdulillah di Indonesia, walaupun di situ bukan berdasarkan daulah Islamiyah, berdasarkan watannya, tapi termasuk mayoritas pimpinannya masih Islam, akhirnya masih ada undang-undang yang larangannya itu semua agama, termasuk judi, perzinaan, itu pasti dilarang. Kalau larangan itu secara 50, nah, itu nanti masih dilihat. Sekarang seperti syurbul khamri, ini dalam kondisi normal, tapi jalan harus menghormati semuanya, tidak boleh. Tapi ketika ta'abudnya dengan syurbul khamri seperti di Bali dan dilakukan di dalam tempat menyendiri, harus diakomodir. Itu memang cocok juga dengan pakai kita, walaupun kamu yang mungkin cepat di dalam pemahamannya mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu. Loh, ini wong Islam. Dalam perkawinan dikatakan fankihu mato balakum minan nisa'i masna wa sulasa warba. Setelahnya membicarakan soal anak yatim. Walaupun kalau dipahami dengan cara teknik, fankihu mato balakum minan nisa'i masna. Pertama kali diperintahkan itu masna, bukan wahda. Berarti langsung dua mestinya. Kan tidak satu-satu. Fankikum mata balakum minan nisa'i. Pertama kali dua. Terus ini. Wasulasa 3, 4. Satu itu kalau memang ada uzur. Ini kan. Kan fa in khiftum ala ta'dilu bahwa. Tapi aslinya perintahnya kan. Nah ini apa sudah tidak perlu usaha dua dulu, kemudian kita mampu. Tidak itu yang saya bicarakan. Yang sudah jelas di situ maksimal 4. Tapi dalam zaman Rasulullah orang-orang yang nikah lebih dari 4 tapi bukan orang Islam ditoleransi. Sehingga siapa itu yang gulam ya dari ketika masuk Islam mempunyai istri 10. Kanjeng Nabi mengatakan amsik arba'at wa farik sairahunna, berarti legal. Kalau demikian berarti kita harus melegalkan juga dalam negara bangsa untuk hukum menurut mereka yang sesuai dengan keadaan mereka. Berarti ada pengedaran adat yang di sini kalau non Islam disebut dengan adat. Adat wong Kristen ngono ya harus kita legalkan. Dan pernikahan di dalam Indonesia selain Islam itu catatan sipil. Namanya catatan sipil. Nah, tidak pakai pernikahan KU, aku pakai Menteri Agama enggak. Kenapa? Karena minoritas sudah dijadikan satu saja.
Sehingga yang ngurusi satu kelek, Kristen ada sendiri, Buddha ada sendiri, kakean kemenak. Kakean petugas pernikahan kan dengan. Loh, denger iki. Nah, untuk mengakomodir ini bagaimana? Apakah semuanya harus di dalam satu komando cocok dengan Islam? Ternyata enggak. Kalau di sini kemudian orang Islam cukup dengan orang Islam, orang Kristen sendiri, undang-undangnya itu sudah ada, diakomodir. Itu dengan pengadilan agama, pengadilan adat. Tapi ketika sikap di antara beda agama, beda adat, bagaimana? Ini gitu. Makanya kita menerjemahkan dari konsep fikih yang di situ, daulahnya daulah Islamiyah, kita aktualisasikan pada daulah watoniyah, butuh kecerdasan, butuh tafakur, butuh yang dalam. Nah, itu dicontohkan dalam praktek giniku ketika akidahnya hakim. Ini akan bisa membentuk, akan bisa mengalahkan semuanya perselisihan yang di situ hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi ketika Abu Yusuf mengeterapkan hukum sesuai dengan fikihnya, sesuai dengan ideologinya, di mana orang Islam membunuh kepada orang kafir tetap dibunuh. Sebab kata-kata afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun ini hanya untuk hukum negara, untuk hukum di akhirat. Jadi ku fa amaladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan mimma kanu ya'malun wa amaladzina fasaku fa ma'wakumun nar. Untuk di dunia tetap qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Akhirnya apa? Walaupun mestinya oleh Abu Yusuf diqisas orang Islam, tapi ketika di situ akan diqisas banyak demo masyarakat. Akhirnya dihentikan. Dua anak Abu Yusuf ini dia cocok dengan fikih. Makanya hadza in adda ilan tisaril fitan al-udul anhu ahakku wa aswab. Mencari yang disepakati mereka, yang disepakati semua, selama di sana masih ada jalan dengan istihad. Loh, ini kalau Anda menghukumi masalah syarikah, yang lain tidak. Seperti orang Kristen, orang nggak mau yang macam itu. Lu apa dipaksakan? Bagaimana hukum kewajiban untuk toleransi? Mungkin kalau dibentuk dengan pengadilan agama dalam masalah kriminal, itu mungkin bisa. Tapi apa kewajiban? Ini perlu kita kaji. Fikih kita perlu kita kaji. Contoh saja, kalau tidak menerapkan had, itu apa berdosa? Itu perlu dikaji. Kalau sampai bicara secara hukum syariah, keadilan, di mana orang yang berzina itu harus karena had idrarul khutut bisyubhat harus ada 4 saksi yang mengetahui. Seperti halnya masuknya timba pada air. Hadza mustahilun jiddan. Karena kalau dia tahu dan sengaja melihat fasik, rujat syahadatuhum. Yang ada adalah ikrar. Sementara di dalam hakullah jangan ikrar. Jangan ikrar, jangan ikrar. Dianjurkan tidak ikrar. Bahkan kalau sudah ikrar dianjurkan untuk mencabut. Coba mencabut itu padahal sudah melakukan kebohong. Bohong itu haram. Ketika syariat memerintahkan hal yang haram dalam rangka kemaslahatan, berarti itu yang maslahat tidak.
mengakui. Makanya jangan saya mengakui di sana tidak usah dirumuskan. Ini menganjurkan biar masyarakat tidak mengakui. Sehingga Gus Dur merumuskan dalam hal ini, ketika ada orang menyebarkan porno-porno, aksi semacam itu, yang perlu dihad, yang menyebarkan. Karena kena kaidah walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum samanina jaldah. Lu coba oke. Zina dihad, diranjam. Apakah keharusan? Apakah mau kurun alat tobah? Atau minazam bikaman ladan palah. Coba kita kaji dalam kasus Maiz. Ketika Maiz diranjam, lalu melarikan diri, dikejar oleh Jalat, oleh algojonya, sangat tertangkap sampai akhirnya terus meninggal. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan ala tarokahu, lalu yatub, kenapa gak biarkan saja, mungkin tobat. Coba di situ kalau ada harapan tobat dibiarkan. Lebih baik mana dihad sampai mati dengan dipersilakan untuk tobat, yang sehingga menjadi baik. Orang murtad dibunuh demi untuk orang lain. Coba kalau dibunuh sudah tidak ada kesempatan masuk Islam. Kalau kita biarkan, kita bina, masih ada harapan tobat. Lebih baik mana kira-kira tobat dengan mati dalam keadaan murtad? Ini loh kejiwaan. Ini kita pakai hukum adalah yang adil. Kita tahu orang yang murtad itu banyak yang juga kembali kepada Islam. Katakan saja seperti Pak Sudomo. Islam itu ayahnya muslim, bapaknya ibunya muslim. Lalu dia ikut Kristen kena entah segera gak usah diani ya, tapi semuanya tahu kan ya. Kristen lama sekali itu, bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Ya gak puluhan, berapa tahun itu, puluhan tahun itu. Tapi akhirnya tua-tua ya masuk Islam. Ini masih ada harapan. Bagus mana kira-kira cara keadilan, agama al-adilah. Ini gitu sing perlu kita kaji. Makanya jangan dungu mempelajari tentang masalah fikih. Jadi yang tidak ini salah. Rasulullah mengatakan la yakunu al-faqih faqihan hatta yumkitan nas bidati summa yumkitan nafsahu asyadda minhu wa yara al-Qur'ani lahu wujuhan. Al-Qur'an lahu wujuhan. Belum dikatakan faqih kalau belum tahu dalam Quran itu banyak beberapa wajah yang macam-macam, tidak hanya satu tafsiran, enggak. Berani ragam pandangan. Makanya silakan beberapa tafsir tampil, itu semuanya ada punya hak untuk menampilkan sebagai rahasia sendiri. Jangan terus dibunuh, harus satu. Apalagi dihilangkan, malah kebodohan. Paham enggak? Wah ini loh. Inilah kita menjadi orang yang ditugaskan untuk aktualisasi fikih yang memang notabene rumusan fikih itu dalam negara Islam, dalam daulah Islamiyah, tapi dipraktekkan di dalam negara bangsa yang ada sekat-sekat, ada permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi tentang termasuk harus toleransi dan menghargai dan sebagainya. Ini tugas Anda. Nah, sehingga ketika Anda mengetahui kenapa dan mengapa, berarti harus cocok dengan Islam. Apa inti dari syariat Islam? Walaupun Islam sudah disebutkan, syariat adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala tifahimal ulama minal Qur'an was sunnah nasan wastimbaton yasma'uha salah satu fannin, salah satu fununin
al-aqd wal fiqh wal tasawuf. Tapi nasional simpaton. Tapi sekalipun sudah dijelaskan syariat adalah semacam ngitungin itu cocok dengan fikih, yaitu nason wastimbaton, hanya saja kata-kata esensi syariatnya itu apa? Kembali ke adilan. Kembali ke adilan. Sehingga tidak akan pernah dikatakan hukum syariat kalau di situ tidak adil. Makanya esensi syariat yang hubungannya interaktif, yaitu fa innallaha arsala rasulahu wa anzala kutubahu liyakuman nas bil qisti wa wal adl alladzi qamat fil ardi was samawat. Berarti